Apa yang menjadi reason Layana biasanya ngekatin orang terus ganti baru? Jadi harus diaudit dulu ya? Harus diaudit dulu. Nggak bisa langsung rilis? Nggak bisa. Penting banget ya? Penting banget. Dengan Layana ID, digitalisasi industri. Oke, bahas lagi soal tadi Mas Anggit sempat singgung nggak ya soal masalah impact. Aku jadi pengen nanya sesuatu sih Mas. Dirimu kan lead nih, terus anggaplah ada orang nih nge-apply di Layana, ada 3, satu anggaplah secara skill cukup oke nih, tiga-tiga sama-sama senior, yang satu secara skill cukup oke tapi pendiam, satu lagi cukup aktif, adalah sosok game changer juga, suka ngubah-ngubah sesuatu yang udah ada, terus yang ketiga itu tipikal orang yang senior tapi biasa-biasa aja. Lain akan pilih yang mana? Tergantung timnya yang kondisi saat ini seperti apa. Biasanya kita merekrut tim itu karena kebutuhan, atau kita mengisi slot yang kosong karena mungkin udah ditinggal resign dan segala macamnya. Itu pasti kita akan melihat kondisi itu. Ini tim ini pasti semua nggak? Kalau pasti semua ya kita kasih yang agak wow lah gitu. Untuk menumbuhkan suasana. Nah di sebelumnya kita ngomongin tim desain aja ya. Tim desain ini kan sedikit pasif sebenarnya. Nah dengan adanya anak baru ini si ya lanjut. Ini membawa warna baru sebenarnya, color baru. Nah sehingga yang tim yang lain yang awalnya pasif itu ikut loh. Jadi ikut kan. Aku nyuruhnya jadi seneng kan. Iya benar. Kita yang tidak senang karena ada terlalu ngide. Itu yang kemarin aku nggak bisa ngasih. Nah dengan adanya perubahan ini tuh sedikit banyak pasti berimpact kan ke perusahaan. Dari sisi brandingnya nanti akan berubah, akan bertumbuh. Dari sisi branding pasti nanti akan dapat sesuatu, entah dari leads atau dari klien, itu udah pasti. Kalau nggak ada klien kan kita nggak makan Pak. Jelas, benar. Saya setuju. Iya, orang gajian telat semenit aja minta-minta ya kan. Protes. Ya. Tinggal giliran mau lakukan perubahan karena kepengen ngejar kalian malah nggak mau ya, kayak gitu. Ya, terus aku main lagi sih. Aku kan daftar ke Layana itu selain untuk karir saya butuh uang untuk hidup ya. Iya. Nah dari yang aku lihat dari Layana sendiri dibandingkan perusahaan yang aku daftar di lain, khususnya untuk area Jogja itu rate-nya cukup tinggi. Kenapa kalian berani? Padahal yang lain kecil. UMR Jogja kan tahu sendiri berapa kan? Iya. Dan kalian berani untuk ambil, saya sebagai orang luar kayak wah cukup oke ya. Berani juga perusahaan ini ngambil sedangkan yang lain tidak ada yang sampai segitu gitu. Oke. Iya Pak Wawan. Oh diturunkan. Oh ya. Jangan Pak tolong. Saya sudah nyaman. Ya sebenarnya masalah salary itu tidak menjadi persoalan asal memberikan impact. Asal memberikan impact. Kalau misalkan dari teman-teman merasa ini membawa impact yang besar untuk perusahaan, ya ajukan aja, nggak apa-apa. Berarti boleh Asal memberikan impact. Kalau nggak memberikan impact, ya tak turunin lagi. Jangan dong Mas, parah itu. Kalau tulus sendiri di Layana, itu kita sebagai desainer baru boleh ngide minta nggak? Boleh. Misalkan selama ini yang kamu pakai itu Figma biasa atau Figma premium? Tidak biasa. Misal nih ada kebutuhan baru, misalkan anggaplah aku pengen ajukan untuk tools prototyping tuh. Itu kira-kira Layana akan kasih atau enggak? Terus caranya kira-kira gimana? Satu, tergantung nanti impactnya apa. Apakah langsung atau tidak langsung? Ketika tidak langsung, reasonnya apa? Nah dari situ nanti saya bisa mengolah kepada bapak kita untuk memberikan apa tidak.
Karena semakin banyak tools yang kita beli, karena kan mesti anomaly ya. Betul. Itu juga lumayan juga gitu. Nah kalau misalnya itu memberikan impact ya kita berikan. Tapi asal dipakai, kalau nggak dipakai ya kita eman-eman. Bener. Eman-eman apa bisa? Sayang. Ya sayang. Apa kowe krungu? Contohnya pembelian Figma itu setelah melalui bertahun-tahun ya, kita yaudah yang biasa aja. Tapi setelah ada tiga desainer yang join itu cukup kewalahan. Akhirnya ya udah beli aja dengan anualnya yang cukup lumayan ya. Banget. Untung Microsoft nggak jadi. Betul. jangan Microsoft udah. Figma aja udah bagus mas. Oke, jadi bahas lagi soal layanan nih dan tim. Sekarang kan desainernya ada banyak. Iya. Sebelumnya lebih banyak. Iya. Apa yang menjadi reason Layana biasanya ngekatin orang terus ganti baru? Buat yang dimaksud ya, kami tidak ada bermaksud untuk tidak mengindahkan atau segala macamnya atau menyingkirkan, itu sebenarnya enggak. Cuman dari perusahaan akan melihat cost juga. Satu costnya sesuai impactnya apa tidak. Kalau tidak ya pasti akan kita evaluasi. Kalau makanya kemarin kan sebenarnya kan apa ya, cukup pasif itu loh. Jadi aku tidak banyak bisa ide yang aku punya ini yang banyak ini. Iya benar. Tidak bisa ditularkan. Nah dengan adanya tim baru, semangat baru itu tuh mudah untuk kita membawa apa ya, dampak lah, untuk bisa ngambil tindakan atau sesuatu program yang baru yang kita ingin jalankan. Ya ini yang terbaru yang kita jalankan kan sosial media ya. One day one posting. Yap. Harus bisa pokoknya. One day one posting, one day one karya ya. Jadi harus bisa. Ini ketika kita sudah berhasil ini one day one karya, Layana ini dikenal klien itu tentang desainnya, bukan tentang programmernya, bukan tentang manajernya, bukan tentang sosial medianya, yaitu salah satunya. Tapi yang paling utama klien suka itu masalah desain. Ketika saya sudah showing desain, pasti komennya selalu template, Mas saya suka desainnya. Maka dari itu desainer harus menampakkan dirinya atas karya-karyanya, beritahu dunia bahwa Layana punya desainer yang bagus. Bagaimana caranya? Ya one day one content. Mantap, terima kasih Mas Anggit. Itu pressure untuk kami sebagai desainer ya. Jadi, tolong sambil merem itu. Tolong semangati kami teman-teman. Kami di pressure seperti ini setiap hari. Oke, bahas lagi soal desain tuh. Katanya desainnya bagus kan? Desain yang bagus, nggak mungkin hanya desainnya bagus aja kan? Iya. Pasti di dev. Iya. Bagaimana dirimu sebagai seorang leader ngatur dev dan desainer biar menghasilkan desain yang sama? Oke. Itu permasalahan kita sejak lama ya. Itu mungkin dirasakan vendor IT lain juga. Desainnya bagus, ketika di dev kok gini. Betul. Gitu kan. Pasti punya perbedaan gitu. Terutama di website itu paling sering, aplikasi juga sering gitu. Bagaimana caranya? Itu adalah kita melaksanakan kegiatan program bernama audit design. Jadi desain yang sudah di slicing oleh teman-teman dev dan sebelum disajikan ke klien, itu teman-teman dari desainer itu wajib mengaudit apakah slicing yang betul apa tidak. Nah dari sisi padding margin, kemudian font, paling sering font itu. Emang sering salah? Emang sering salah? Font sering salah? Halo. Ya itu. Kadang juga mobile devnya kepinginnya cepat. Library yang ada yang pakai gitu. Nah itu yang membuat look desain yang dari Figma itu kemudian diterapkan di dev itu sangat jauh berbeda. Karena dev di press sama PM-nya kepengen cepat. Nah,
dari saya kepengennya quality. Ya itu yang perlu diambil jalan tengahnya. Jadi nanti pasti saya koordinasi dengan PM. Ini ada audit, silahkan dimintakan waktu untuk nanti direvisi dulu sebelum disajikan ke klien. Begitu. Jadi harus diaudit dulu ya? Harus diaudit dulu. Nggak bisa langsung rilis? Nggak bisa. Penting banget ya? Penting banget. Tadi kan Mas Anggit ada sempat bahas soal loyalitas. Iya. Seberapa penting loyalitas karyawan untuk karyawan Layana? Kalau di Layana itu budaya kerjanya itu adalah kamu kerja sekuatmu, kamu kerja sesukamu, tapi yang penting jangan lupakan targetmu. Oke. Jadi kamu kerja pagi, siang, malam silahkan, tapi yang penting targetmu. Kamu hari ini mau izin, mau cuti, mau apa terserah, mau tatang apa anak istrimu mau ngapain, mau tetanggamu layat silahkan. Yang penting selesaiin tasmu. Mau apa nggak ikut apa namanya? Ini meeting pagi. Meeting pagi, sore, malam terserah. Yang penting bisa. Tapi kalau nggak ikut meeting sih dimarahin Pak Wawan sih. Oke. Tapi yang jelas kita membebaskan, kita punya budaya kerja bebas, yang penting kamu bertanggung jawab. Nah, budaya kerja itulah yang membuat karyawan loyal. Hampir dipastikan nggak ada atau sedikit sekali turnover di Layana, malah kita yang ngeluarin kan. Karena terlalu nyaman dia. Betul. Itu karena jadi nggak ada yang resign karena senyaman itu. Benar. Nah, ketika dia nyaman, maka dia akan loyal. Ketika dia didisiplinkan, pasti laporan bagus, pekerjaan dianggap bagus. Tapi dari kedisiplinannya itu atau dari taks yang sangat menumpuk yang membuat dia stres dan banyak aturan, terutama itu banyak aturan harus gini, rigid gitu, rigid. Itu membuat mereka stres dan loyalitas turun. Nah, makanya pernah melihat ada kantor IT yang programmernya setelah jam 5 sore nggak bisa dihubungi. Banyak pengalamanku gitu dulu. Nggak bisa dihubungi. Padahal klien komplainnya setengah jam 5. Betul, kadang malam. Ya, itu dia. Ya, itulah yang menjadi persoalan. Nggak bisa kita memanage programmer, kita memanage orang IT seperti kita memanage orang kantoran konvensional. Itu sangat jauh berbeda. Saya dulu sebelum di IT kan pernah di kantor konvensional juga. Memanage berapa puluh ribu orang di sana. Itu semua karakternya seperti itu. Maka dia harus digunakan cara rigid. Sesuai SOP semua, HRD-nya turun tangan, diperlakukan sama, tapi impactnya apa? Impactnya dia tidak loyal. Itu. Nah, itu permasalahan perusahaan konvensional, perusahaan gede. Tapi kalau perusahaan startup biasanya memang lebih fleksibel, mengutamakan target daripada harian. Itu lebih enak dan lebih bisa membuat karyawan itu loyal. Makanya di Layana jarang yang resign. Seringnya kita yang mengeluarkan. Bagaimana cara menjaga posisi kami sebagai karyawan agar tetap bisa berkarir di Layana? Padahal culture-nya bebas banget. Soalnya kan kalau menurutku itu hal yang kontras kan. Bebas sama karir, apalagi kalau bebas berarti menandakan kalau ngitung kinerja agak susah kan. Itu terus dari Mas Anggit sendiri gimana? Cara ngitungnya? Cara ngitungnya ya kita punya bobot lah, punya bobot tersendiri. Tapi biasanya juga saya sering ngetes juga. Dalam arti ketika bobotmu segini, kamu bisa segini enggak? Kalau iya pasti nanti ada benefitnya. Tapi kalau enggak bisa, ya berarti ini mentoknya di sini. Apakah di sini ini bahaya atau tidak? Ya mungkin tidak. Tapi apakah ini bisa dikembangkan nggak sih anak ini? Kalau dikembangkan tuh impactnya nggak kemana-mana, tapi ke value-mu pasti. Value-mu akan naik. Nggak dipungkiri. Pak Wan tuh bos kita itu nggak tutup mata kok tentang hal itu.
Bahkan saya nggak pernah hitungan, saya itu nggak pernah hitungan. Mau soal duit, mau soal gaji, mau soal pekerjaan, saya nggak pernah hitungan. Bahkan Pak Wan pernah menaikkan gajiku 3 kali selama 3 bulan berturut-turut tanpa aku minta. Dan aku juga nggak mempersoalkan kontrak, aku pernah setahun nggak ada kontrak. Itu aku nggak mempermasalahkan itu. Yang penting adalah gimana sih aku caranya membuat perusahaan ini tetap hidup. Gimana sih caranya aku membuat perusahaan ini ada revenue-nya, bisa menghasilkan, kemudian bisa ketika perusahaan menghasilkan, kita itu bertumbuh bareng kok. Dan tanpa aku minta, Pak Wan itu pasti ngasih kenaikan gaji di kontrakku yang berikutnya. Itu udah pasti loh. Dan kenaikannya lumayan, nggak kayak standar pemerintah loh. Betul. Yang cuman berapa persen doang, nggak gitu loh ngitungnya Pak Wan tuh. Pak Wan tuh ngitungnya berdasarkan kebaikan hatinya. Benar, Pak Wan sangat baik sekali. Apa izin aja di jam kantor nggak masalah loh. Nah tadi kan dirimu cerita dari POV-mu sendiri sebagai seorang leader. Nah kita nih sebagai desainer, aku pribadi sebagai seorang desainer, bagaimana caraku untuk agar aku bisa bertahan di sini? Iya, ya yang tak kasih tas diselesaikan aja. Kalaupun nggak bisa, reasonnya apa? Pasti ada teknisnya kan. Teknisnya apa? Aku bukan orang desain. Tapi menurutmu aku paham desain nggak? Paham. Aku bukan orang programmer. Menurutmu aku paham programmer nggak? Paham. Aku bukan orang finance. Menurutku kalau Mbak Amri ada masalah, aku bisa nanganin nggak? Bisa. Bisa dalam tanda kutip. Iya. Ya udah, nggak usah bohong. Nggak usah bohong. Kalau nggak bisa, reasonnya apa? Ngomong aja. Pasti aku akan mikir di rumah malam hari. Aku jam 12 malam sampai jam 2 pasti tak pikirin. Wow. Ini kenapa ya? Diuliknya gimana ya? Itu pasti pagi nanti Pak Awan udah ngomong gini, terus aku udah punya jawabannya. Karena sebenarnya udah tak pilah-pilah. Oh ini ya. Karena Pak Awan juga gitu. Kenapa aku selalu ngide? Pak Awan tuh ngidenya lebih parah. Wow. Lebih parah, makanya banyak yang checklist itu banyak yang kayaknya nggak dulu Pak, kayaknya nggak dulu gitu. Aku baru tahu sih. Aku kira cuma dirimu doang yang ngide di sini. Lebih parah gitu. Jadi yang penting selesaikan semua tasmu sesuai tanggung jawabmu yang kita berikan. Jangan sampai enggak, apalagi bohong. Itu fatal. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya bilang aja. Nanti teknisnya kenapanya itu bakal kita pikirin kok. Kan kita ada meeting BOD, ada meeting BOL, Board of Leader. Itu kita pikirin kok. Teman-teman tuh nasibnya gimana. Itu pasti kita pikirin. Nggak mungkin enggak. Lanjut lagi dari yang tadi sih Mas. Aku masih ada sebuah pertanyaan. Masih banyak sih sebenarnya pengen bertanya. Iya. Soal tadi, kalau sebagai karyawan kita ngide nih, kita ikutan ngide. Dirimu suka ngide, kita juga pengen ngide. Itu kira-kira nambah value kita nggak? Dalam artian kayak, oke, ini orang kalau ngide segini itu kira-kira memperpanjang umur karirnya di Layana sekian bulan atau sekian tahun gitu. Ngaruh nggak ke penilaian dirimu sendiri sebagai seorang? Ya pasti. Kan penilaian KPI itu tidak hanya serta-merta di dalam skill. Tapi juga masalah thank you Mbak. Gak apa-apa lah. Thank you. Wah. Lanjut lagi nih. Tadi kan soal bagaimana kita bertahan di sini. Nah itu tadi ketemu. Jadi itu dari KPI-nya kita itu tidak hanya mengenai skill, tapi juga masalah kepribadian diri, kemudian masalah sikapmu, kemudian masalah yang disebut intuisi lah. Jadi semua itu ada takarannya, semua itu ada nilainya. Itu sebenarnya ya, bahkan mungkin sebelum teman-teman itu suka ngide, yang selalu ngide duluan pasti aku. Bener. Ya itu hal yang oke nggak sih? Ya oke lah Pak Wan tuh makanya Pak Wan tuh sering ngadain meeting bersama, makan bersama, atau ketemu teman-teman yang lain itu kepengen dikasih masukan sebenarnya. Dia itu suka ngobrol, suka masukan.
Jadi masukan apapun itu, jelek apapun nggak jelek, dicatat loh sama beliau. Oke. Tinggal nanti kedepannya mau dibahas, mau dijalanin nggak? Kalau jalanin ada budgetnya nggak? Kalau ada budgetnya, impactnya apa? Itu semua kan dirumuskan. Tinggal kita berani nggak ngomongin nggak? Sebenarnya Pak Wan nggak segala itu. Ya aku soalnya masih ngerasa gitu sih, mungkin karena nggak segala itu. Baru. Tidak pernah ngobrol. Iya, makanya nanti kalau ada kesempatan di kantor ngobrol, pasti lebih lama ngobrolnya daripada kerjanya. Karena seantusias itu untuk ngobrol, membahas tentang bisnis, membahas tentang mungkin bahkan tentang pribadi, itu dia bisa mendengarkan. Gitu sih. Jadi jangan malu-malu sama bosnya ya mencoba menjadi anak muda. Walaupun rambutnya sudah putih. Teman-teman lainnya ingat, jangan takut untuk ngide. Itu dapat membantu memperpanjang umur kalian di sini. Mantap. Dengan layanan IT, digitalisasi industri.